Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 3 Juni 2022. Hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-7, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Carolus Wanga dan kawan-kawan sebagai martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus merasa sedih dan mungkin juga separuh jengkel dan putus asa. 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tampaknya Yesus tidak puas dengan jawaban Petrus. Lalu untuk ketiga kalinya pula Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak meragukan kasih setia Petrus kepadanya. Akan tetapi Yesus hendak menekankan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus diarahkan pada fokus yang berbeda, yaitu apa yang harus ia lakukan sebagai orang yang mengasihi Yesus. Kesetiaan pada janji memerlukan tenaga ekstra, yakni kemampuan untuk bertindak. Hal ini yang membuat Yesus bertanya sampai 3 kali, karena Petrus belum juga bertindak ketika ditanya. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, dengan bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, besar kemungkinan bahwa Tuhan Yesus memulihkan Petrus, seorang muridnya yang pernah menyangkal dia sampai 3 kali. Yesus menyadarkan Petrus bahwa kini ia telah diampuni dan kini ada tugas besar yang harus ia lakukan. Yang penting, kini dan selanjutnya ia menyambut tugas baru yang menanti di depan, menggembalakan umatnya. Saudara saya terkasih, pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk semua orang percaya. Pertanyaan terpenting yang pernah dihadapi Petrus ialah apakah ia mempunyai kasih yang mengabdi bagi Tuhannya. Melalui pertanyaan itu, Yesus menunjukkan bahwa kasih Petrus jangan hanya dari kehendak saja, namun juga dari hati. Kasih yang timbul baik dari maksud maupun dari hubungan pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah di zaman ini untuk mengasihi seseorang secara total, apalagi mengasihi Tuhan. Kadang kita masih menyisakan perhatian untuk diri sendiri atau orang lain. Itulah manusia yang cenderung untuk jatuh dalam dosa. Kesetiaan pada janji memerlukan tenaga ekstra,
yakni kemampuan untuk bertindak. Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus sampai 3 kali menunjukkan betapa pentingnya mengasihi Yesus. Sama seperti dengan Simon Petrus, mungkin Yesus pun akan bertanya kepada kita sampai berkali-kali bahkan, apakah kita sungguh mencintai Dia? Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati yang sedih, Petrus menjawab pertanyaan Yesus yang sama untuk ketiga kalinya. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tidak ada lagi rasa kehebatan, apalagi sikap kesombongan Petrus ketika menjawab pertanyaan Yesus untuk ketiga kalinya itu. Yang ada hanyalah rasa ketidakberdayaan, ketidakpantasan, dan rasa bersalah yang mendalam karena menyadari diri sering tidak setia dalam mengasihi Tuhan. Namun sesungguhnya, sikap hati inilah yang menjadi tanah subur bagi pertumbuhan panggilan hidup mengikuti Tuhan. Kalau orang sudah merasa hebat dan pantas, maka dia tidak memerlukan rahmat dan belas kasih Tuhan lagi, seakan dia mampu berjuang dan mengandalkan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya jawaban Petrus ini mengandung makna ungkapan iman. Dengan bantuan rahmat-Mu, saya ingin setia mengasihi-Mu Tuhan. Semoga ungkapan perendahan diri Petrus ini menjadi sikap hati kita juga semua dalam mengasihi dan mengikuti panggilan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, meski aku sering jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan, namun aku tetap ingin hidup dalam belas kasih-Mu dan mengikuti panggilan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahanku, kuatkanlah imanku selalu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.